Oke, selamat siang semua. Di sini kami kelompok 7 yang terdiri dari saya, Felix Niko Tamado Siregar, Miftahudin, Muhammad Pantera Ardafaka, akan membahas tentang peluang e-bisnis bagi perusahaan IKEA. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke bagian pertama, kita masuk ke profil dari IKEA. IKEA adalah perusahaan yang menjual dan bergerak di bidang perabotan rumah tangga yang berasal dari Swedia. IKEA didirikan oleh Ingvar F. Kamprad pada tahun 1943. Di sini IKEA mempunyai visi dan ide bisnis. Visinya yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Ide bisnis yaitu menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabotan rumah tangga yang fungsional dengan harga yang sangat rendah, sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Dari profil ini kita bisa menilai bahwa memang IKEA ini mempunyai fokus pada menciptakan dan menjual barang-barang atau perabotan rumah tangga sehari-hari dengan harga yang terjangkau agar dapat memudahkan kegiatan orang-orang di kehidupan sehari-hari. Next. Nah, mengapa sih IKEA itu berpeluang melakukan e-bisnis? Di sini IKEA saat ini menjadi salah satu penjual perabotan rumah tangga terbesar di seluruh dunia. Gerai IKEA sudah ada hampir di setiap penjuru dunia, yang artinya ini produk IKEA sudah dikenal oleh masyarakat dunia. IKEA dapat berinovasi untuk membuat e-bisnis, yaitu dengan cara membuat aplikasi dan konsumen dapat memesan produk perabotan rumah tangga melalui aplikasi yang diciptakan oleh pihak IKEA tersebut. Di dalam aplikasi tersebut eh, dapat melayani fitur-fitur yang memudahkan konsumen, seperti pembelian perabotan, e-katalog, layanan perakitan perabot, layanan pengantaran perabot, dan retur perabot. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan konsumen dapat nyaman dalam menggunakan produk dari IKEA dengan fitur-fitur yang ada. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penerapan e-bisnis di IKEA. Yang pertama di sini itu adalah pembelian perabot. Untuk pembelian perabot sendiri itu tuh IKEA dia udah menerapkan layaknya e-commerce pada umumnya kayak Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Jadi konsumen yang misalkan ingin membeli furnitur nanti sistemnya tuh ya kayak e-commerce pada umumnya. Jadi pembeli atau konsumen itu tuh melihat-lihat barang yang mereka inginkan di katalog, kemudian masukkan ke ranjang dan check out. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian di aplikasinya itu ada sendiri di mobile dan kita juga bisa mengakses versi webnya. Misalkan kita menggunakan PC. Kemudian selanjutnya adalah e-katalog. Nah, jadi di sebelum-sebelumnya IKEA itu tuh menggunakan katalog cetak biasa, ya dia ada versi digitalnya. Namun di tahun ini 2021 ini IKEA itu tuh benar-benar menutup bukan menutup menghentikan produksi dari katalog versi cetaknya atau versi fisiknya. Nah, kenapa? Itu karena salah satunya karena di sebelumnya itu kan ada pandemi juga, jadi minat orang untuk ke toko secara langsung pun itu menurun. Nah, di sisi lain minat konsumen itu untuk melihat katalog lewat internet itu tuh melonjak atau lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di sebelumnya IKEA udah merilis dua versi katalog, baik versi fisik maupun versi digital, nah di tahun ini IKEA hanya merilis versi digitalnya saja. Nah, untuk cost yang sebelumnya digunakan untuk mencetak katalog fisik, nah itu tuh dialokasikan ke katalog digital. Kemudian ada layanan perakitan perabot. Nah, untuk layanan perakitan perabot ini IKEA menyediakan eh, layanan di mana
petugasnya atau pegawainya IKEA itu tuh akan merakit perabot yang sudah konsumen beli. Nah, sebenarnya kan ada buku panduannya. Kalau misalkan konsumen itu pingin rakit misal meja sendiri atau lemari sendiri, kurang lebih kan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dari konsumen itu kurang waktu atau terlalu sibuk atau mungkin nggak bisa untuk merakit perabotan tersebut, nah dari IKEA menyediakan layanan tersebut, layanan untuk membantu konsumen merakit perabot yang sudah mereka beli. Nah, untuk cara memesannya sendiri, jadi dia tuh kalau misalkan barang udah sampai dan kita kayaknya pengen masak sendiri nih, tapi tiba-tiba oh kok ternyata nggak bisa. Jadi kita itu bisa memesan lewat coworkernya IKEA atau lewat telepon di 021 2985 3900. Untuk biayanya sendiri 9% dari produk biaya 9% dari harga barang, tapi minimumnya itu tuh 199.000. Nah, bisa juga langsung, jadi kalau misalkan kita beli barang di situ kemudian diantar sampai ke rumah, bisa juga langsung untuk sekalian dipasangkan. Nah, nanti untuk cara pembayarannya itu sekalian pas kita order. Jadi ketika kita order kan itu pertama harga barang, kemudian harga pengiriman. Nah, setelah harga pengiriman kita opsional juga harga buat kalau misalkan ingin dibantu dipasangkan. Selanjutnya adalah layanan pengantaran perabot. Nah, jadi ini kayak yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita udah beli barang dari IKEA, kita nggak harus membawanya sendiri, karena kalau misalkan beli lemari atau yang ukurannya besar kan susah kan ya. Nah, jadi di IKEA itu tuh dia menyediakan layanan untuk mengantarkan barangnya sendiri gitu. Nah, eh, jadi kalau setelah kita memesan barang, kita cek di opsional buat layanan pengantaran juga. Nah, untuk layanan pengantaran itu tuh eh, biayanya juga bervariasi ya, tergantung berat barangnya dan juga tergantung areanya juga. Kemudian ada kebijakan retur atau kebijakan pengembalian. Nah, misalkan konsumen itu tuh nggak puas dengan produk IKEA yang baru saja mereka beli. Nah, mereka masih bisa mengembalikan produknya dengan syarat di jangka waktu 30 hari sebelum digunakan ya. Jadi masih dibungkus, masih ada wadahnya gitu. Nah, untuk pengembalian sendiri ada 3 cara. Yang pertama itu tuh lewat toko. Jadi ke tokonya secara langsung di semua cabang. Kita datang ke tokonya, bawa barangnya, terus minta retur. Kemudian bisa juga lewat pick up point. Jadi eh, kita bisa barnya itu taruh di pick up point, kemudian kita lewat pick up point tersebut. Kemudian terakhir adalah via paket. Jadi kalau misalkan kita emang nggak ada waktu untuk datang ke toko atau ke pick up point, nah itu kita bisa kirim lewat paket. Eh, yang jelas itu tuh produk tersebut tuh masih digunakan dengan kemasan aslinya, jadi belum ada dibuka, dirobek-robek dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Dava. Saya akan melanjutkan presentasinya dan akan membahas mengenai prospek e-bisnis IKEA ke depannya. Ada 5 poin yang akan saya bicarakan di sini, yaitu yang pertama, community. IKEA harus siap ya, ancang-ancang ke depannya bahwa terima atau tidak terima, konsumen akan berubah dari yang awalnya pengguna dewasa atau generasi lama bergeser ke para generasi muda. Tentunya ini harus disasar dan direncanakan sebaik mungkin agar para generasi muda ini itu mengikuti apa yang pengguna dewasa, pengguna lama, dan generasi lama ini lakukan ke IKEA. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah pendekatannya
tentulah berbeda. Mungkin para pengguna dewasa atau generasi lama susah untuk di-approach melalui apa yang kita sebut sekarang media sosial yang informasi sangat mudah didapatkan, cepat, dan bertebaran. Jadi, yang harus kita lakukan para generasi muda ini adalah sistem jemput bola. Kita mengekspos diri kita dengan catatan kemudahan akses yang ada para generasi muda ini miliki. Misal bisa lewat media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2 yaitu konten. Konten apa sih yang IKEA bisa berikan ke depannya nanti seperti apa? Mungkin kita bisa melihat cara YouTube beradaptasi zaman ke zaman. Dulu kita tidak mengenal yang namanya YouTube Premium, ya. Tapi sekarang apa? Ada kan YouTube Premium? Dan disinilah kita bisa aplikasikan ke IKEA juga, bahwa IKEA bisa menghadirkan konten yang gratis dan berbayar. Bedanya apa? Bedanya adalah yang berbayar, orang-orang yang berbayar mendapatkan konten dalam IKEA ini itu mendapatkan privilege. Contoh, potongan harga, bisa pre-order, bisa langsung tahu kapan barang masuk, bisa membeli barang yang memang tidak bisa diakses dalam konten yang gratis, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya unsur eksklusivitas. Jadi konsumen itu merasa dirinya layak untuk mengeluarkan duitnya demi menikmati konten tersebut. Jadi disinilah ladang atau sektor yang mungkin belum terjamah. Dan kedepannya ini sangat menjanjikan. Ya. Kemudian regulation. Seperti yang kita tahu bahwa dalam e-business kan ada yang namanya agen, family, government. Nah, government ini itu kan berdekatan dengan yang namanya regulation. IKEA harus siap bahwa kebijakan, ketetapan dari suatu wilayah atau negara tentunya sangat silih berganti, selalu beradaptasi. Nah, disinilah IKEA harus siap menerima kenyataan itu, bahwa di era sekarang ada yang namanya self-regulated market. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Karena itu tadi, laju informasi di pasar itu sudah sangat-sangat mudah diakses oleh semua orang. Alhasil, pasar bisa mengontrol. Kenapa? Karena secara mudahnya adalah konsumen bisa mengkomparasikan harga IKEA dan harga toko furnitur yang lain. Jadi konsumen semakin cerdas, otomatis bisa membentuk pasar itu. Apa yang harus dilakukan IKEA? Yaitu IKEA harus menghadirkan competitive advantage-nya untuk siap bersaing di pasar. Yang mana ini juga harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Next. Kemudian, access channels. Bagaimana bisa suatu toko, barang apa, itu mau sebagus apa, kalau tidak bisa diakses, tentunya percuma. Jadi kita harus berikan kemudahan akses untuk para konsumen ini melihat, berinteraksi, dan nanti di akhirnya kita harapkan bertransaksi. Dengan cara apa, usaha apa, kita bisa membuat website, bisa membuat aplikasi, dan call center atau customer service yang kita bisa bungkus lagi dengan Internet of Things atau IoT. Bisa jadi nanti ke depannya customer service baik on call
on social media atau di tempatnya itu bisa digunakan atau digantikan dengan AI atau robot. Jadi IKEA semakin tershape stigmanya di masyarakat bahwa inilah toko furnitur yang modern. Kemudian yang terakhir yaitu technology and devices. Kita tidak bisa pungkiri bahwa everything semuanya sekarang sudah mobile. Mau bayar apa, mau beli apa, mau kemana, menggunakan jasa apa, hampir semuanya sudah bisa dilakukan dengan hitungan detik, dengan jari-jari kalian. Bisa sambil tiduran, di mobil, even pas mandi pun bisa. Jadi disinilah IKEA harus bisa berpikir secara kreatif bahwa mobile bukan lagi dipandang sebagai market yang kecil. Tapi ini real, besar, dan berpotensi. Kemudian ada yang namanya personal digital assistant. Jadi kedepannya IKEA bisa memberikan nasihat-nasihat atau paket-paket consulting dalam pemilihan perabot, furniture, dan lain sebagainya. Tetapi tetap menghadirkan unsur-unsur apa yang IKEA bawa dari dulu. Misal, bagaimana kita bisa mendekor desain interior suatu rumah, kantor, dan lain sebagainya. Dan ini semua harus dilakukan dengan tepat. Karena saya berpikir bahwa ini pun sudah dilakukan oleh Holcim, di mana ada yang namanya Holcim kan punya asisten untuk merancang rumah kita mau seperti apa. Sama halnya bisa diaplikasikan ke IKEA. Bagaimana interior kita tuh mau diapain. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.